Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal mutabun amma ba'du. Poro kesepuan Pak Damiri ini yang saya kenal, sudah lama tidak bertemu. Beberapa waktu lalu Jabri janji ketemu di Masjid Baitul Jannah ya. Pak Munzi, sahabat saya dan para takmir serta panitia pengajian yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tentu yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat dan karunia yang kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dengan demikian kita insya Allah akan dapat janji Allah. Dengan bersyukur itu, dengan mentaati Allah itu, kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak dan lebih besar. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya seumur hidup baru sekali ke masjid ini. Tadi kan ada yang jamaah tetap, simpatisan, dan saya termasuk baru sekali ini. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri, walaupun beberapa ini seperti Pak Malim, Pak Cahyono, Pak siapa? Pak Baju itu satu kantor dengan kami. Jadi saya ini dosen biologi ya, bukan dari LPPI atau FAW, enggak. Saya saintis saya. Ya, tetapi memang sama teman-teman kadang diminta untuk ya kultum tadinya gitu, terus kemudian pengajian dan seterusnya. Saya lahir di Demak Bapak Ibu. Di Purwokerto ini baru 39 tahun. Jadi belum lama lah ya. Walaupun lama di sini, tetapi logatnya masih logat Demak. Saya selalu ketahuan aslinya mana Pak gitu. Karena istri saya orang Sunda. Jadi kami sehari-hari bahasa Indonesia. Nah, kalau anak saya itu kelahiran sini semua. Sehingga kalau orang ngapak ya orang kepenak gitu kata dia. Jadi ini kami tinggal di Berkoh tadi disampaikan. Alhamdulillah dapat amanah 6 anak dan cucu baru 4. 3 laki-laki, 3 perempuan tuh baru yang nikah baru 3 masalahnya. Insya Allah masih banyak lagi nanti, mudah-mudahan amanah Allah. Karena saya ingin jadi umat Muhammad yang dicintai beliau. Karena Rasulullah itu senang kalau umatnya banyak dan berprestasi, insya Allah begitu. Bapak Ibu, saya diminta ngisi takhir Ramadan ini, persiapan Ramadan ini yang menggembirakan saja ya. Sebabnya Rasulullah itu dan para sahabat itu kalau menjelang Ramadan itu bergembira. Rasul sudah menanti-nanti datangnya Ramadan, bahkan sejak Rajab ya, sudah berdoa mudah-mudahan diberi kesehatan Allah sampai di bulan Ramadan dapat melaksanakan puasa gitu. Bulan Sya'ban juga berdoa lagi demikian, dan kita insya Allah 10 hari lagi sampai di bulan Ramadan. Jadi tamu kita yang namanya Ramadan itu istimewa. Karena apa? Karena tamu kita ini insya Allah akan membawa kita kepada surganya Allah SWT. Bapak Ibu ingin masuk surga atau tidak? Nah, tetapi syarat ketentuan berlaku, ya kan? Syarat ketentuannya berlaku. Tidak semua orang itu mendapat kesempatan untuk mendapatkan surga. Syarat ketentuannya apa? Sehingga temanya ini saya baca apa ya, saya nggak hafal tuh. Kokoh apa? Kokohkan diri, tingkatkan kepedulian, meraih takwa kan? Ya, oleh karena itu sebelum Ramadan dan kita kokohkan diri kita. Kita tunjukkan kepedulian sampai kita berhasil meraih buah Ramadan. Itu begitu. Kenapa Ramadan tamu kita yang agung ini membawa kita kepada
surga, membawa kita kepada surganya Allah. Karena puasa itu kan akan menjadi kita meningkat takwanya, ya, bukan menjadi takwa. Sebab kalau Ramadan membawa kita menjadi takwa, berarti sebelumnya belum takwa. Padahal sebelumnya sudah puasa kan, sudah puasa, sudah sholat, sudah macam-macam. Kita sudah punya takwa, tetapi kita ada kesempatan untuk meningkatkan takwa. Sebab kalau takwanya meningkat, itu surganya meningkat. Karena surga itu bukan hanya satu tingkat, bukan hanya satu tempat, begitu. Cuma itu tadi syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuannya? Syarat ketentuannya itu harus beriman kita itu. Nah, nanti kita bahas itu supaya kokoh iman kita dalam Ramadan. Tentu akibat kokohnya iman tentu akan banyak kepedulian. Nah, sekarang kita lihat dulu sedikit. Kenapa Ramadan membawa takwa dan kenapa takwa itu menjamin membawa kita ke surga? Kita baca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah itu sudah menyediakan surga untuk orang bertakwa. Kalau nggak bertakwa gimana? Nggak bisa. Ini disediakan untuk ustadz. Berarti ini untuk ustadz. Kalau nggak ustadz nggak boleh. Karena ini disediakan untuk ustadz gitu ya. Surga itu harus diawali dengan memohon ampunan Allah. Oleh karena itu Rasulullah dan para sahabat itu di akhir Sya'ban sebelum puasa itu saling meminta maaf, saling memohon ampunan Allah. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah memohon maaf itu sebelum Ramadan, sebelum puasa Ramadan. Nah, nanti setelah Ramadan itu kan Rasul dan sahabat tuh merasa gembira menyambut Ramadan. Dan nanti di akhir Ramadan itu pada sedih mereka. Sedih karena mau ditinggalkan Ramadan. Dan setelah selesai Ramadan, 1 Syawal mereka saling mendoakan. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasanya itu diterima. Sukses meningkatkan takwa. Karena dengan takwa itu kita akan dapat surga. Karena surga memang disediakan untuk orang-orang takwa. Jadi maaf-maafnya itu sebelum Ramadan, nanti setelah Ramadan bersaling berdoa. Nah, untuk itu kita perlu refleksi diri nih. Ini kita bergembira semua enggak ini? Bergembira menyambut Ramadan sampai ada pengajian akbar ini. Terus nanti kalau ditinggal Ramadan kira-kira kita sedih enggak? Loh, kalau saya kok seneng ya? Karena kan ketemu sanak saudara, anak cucu ya Pak ya, seneng ya. Ada sedihnya enggak? Sedih ditinggal Ramadan dulu. Nah itu nanti kita lihat nanti aja ya. Tetapi Ramadan itu hal biasa. Bapak Ibu kan sudah berkali-kali toh puasa Ramadan. Sudah berapa kali Bapak Ibu? Ada yang 40 kali? Ada. Udah. Coba kalau setiap kali Ramadan meningkatkan takwa. Karena takwa, iman itu rentang. Siapa yang takwanya 100%? Yang nilai 100? Nabi dan para Rasul. Iya kan? Sahabat itu 99 mungkin loh, ini sekedar matematika. Kan saya ini orang sains ya. Nah, kita kira-kira berada di angka berapa sekarang? Itu maksudnya kokohkan tuh, kokohkan imannya itu sebagai syarat untuk puasa Ramadan. Karena hasil tergantung modalnya. Modalnya iman kita sekarang, nanti hasilnya peningkatannya berapa itu tergantung itu. Iman kita juga kalau 0 sampai 100 kira-kira berada di mana? Kalau Rasulullah itu 100. Ya ini retorik, nggak usah dijawab karena yang paling tahu Allah.
Tetapi walau demikian ada definisi, ada sifat, ada cirinya. Allah berikan bagi kita untuk bagi siapa orang Islam itu, orang beriman itu, orang takwa itu. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang kita pikir dulu ya, tidak sekedar bayangkan, tapi ikut berpikir ya, bahwa kita ini dengan takwa akan diberikan surga. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Bapak Ibu tahu langit yang mana? Atas. Atas itu kalau saya melihat ke atas ada awan. Apakah awan itu langit? Bukan. Ada warna biru, apakah itu langit? Itu batas penglihatan. Padahal Allah itu menciptakan langit lapis 7. Itu dalam surat Al-Mulk ayat 5, lapis pertama, langit yang paling dekat dengan manusia dihiasi bintang-bintang. Dalam bahasa sains, kumpulan bintang itu disebut galaksi. Itu langit pertama. Kita berada dalam satu galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti atau Milky Way Galaxy. Itu terdiri dari 300 miliar bintang. Langit pertama. Satu diantaranya itu matahari kita. Coba pikirkan ya, saya itu mengajak berpikir bukan mengajak ngalamun, bayangkan. Langit lapis pertama, kalau bahasa sainsnya itu galaksi, itu ada 300 miliar bintang. Matahari kita itu hanya satu di antara 300 miliar. Nah, sekarang kita di bumi. Matahari yang satu di antara 300 miliar tadi itu punya 8 planet. Bumi planet ketiga. Planet itu ya bumi ini contohnya itu benda-benda langit yang mengitari bintang, karena bintang punya energi yang besar karena reaksi nuklirnya, ada medan elektromagnetik sehingga planet-planet itu mengikuti orbit. Kalau bahasa Al-Quran manzilah, jadi ada garis orbitnya masing-masing semua benda langit. Jadi ada Merkurius, Venus, bumi yang ketiga, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, nah ada dulu Pluto. Bumi itu dibandingkan matahari, itu kira-kira kalau matahari sebesar ruang masjid ini semua, itu buminya sekepal tangan. Untuk memudahkan perbandingan. Kalau mataharinya sebesar masjid ini, buminya sebesar kepalan tangan. Kecil ya. Dan 70-75% permukaan bumi itu air. Jadi daratnya hanya berapa? 25%. Itu dihuni oleh hewan, jutaan, miliaran hewan, miliaran tumbuhan, termasuk 7,2 miliar manusia. Dan itu tidak semua bagian daratan. Masih lebih banyak yang tidak dihuni. Ada hutan, terus daerah bersalju yang tidak dihuni, sawah-sawah tidak dihuni. Mari kita gambarkan ya, matahari kita itu satu di antara 300 miliar bintang. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Saya juga baca dari NASA itu. Nah, matahari itu yang bagian dari galaksi itu punya 8 planet, salah satunya bumi. Yang perbandingan antara matahari dan bumi tadi. Nah, di bumi permukaannya itu semua laut, air. Yang daratan hanya 25%. Kira-kira leduk ada di mana? Dari bumi yang kecil itu, yang daratannya hanya 25%. Bapak Ibu sudah menjelajah berapa persen? Yang sudah diketahui Bapak Ibu. Contohnya gini aja, Indonesia itu ada 17.664 pulau. Bapak Ibu sudah sampai berapa pulau yang pernah diinjakkan kaki? 17.760 pulau. Berapa pulau Pak yang sudah? Pulau Jawa sudah? Loh, Jawa bagian mana?
Ya Jawa Tengah yang mana semua? Ayo belum. Jawa Tengah aja belum semua, apalagi Jawa. Sudah sampai ujung kulon belum? Sudah sampai Wonogiri, Pacitan, semua belum kan? Ya, berarti betapa kecilnya gitu. Ya, rumahnya berapa hektar Pak? Oh enggak hektar, ya kubin mohon maaf. Ya kan? Surga seluas langit dan bumi. Langitnya 7 lapis. Baru lapis pertama saja ada 300 miliar bintang yang salah satu matahari. Coba kita pikir. Langit kedua ratusan miliar galaksi tadi. Manusia tidak bisa. NASA itu hanya sampai lapis 3 yang disebut alam teramati. Nggak bisa. Alatnya nggak mampu mendeteksi. Ilmunya nggak sampai manusia. Oleh karena itu mari kita pikir lagi. Manusia yang pernah sampai lapis 7 itu hanya satu, dengan kesadaran dan hidup dengan normal, namanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj untuk mencapai jarak yang di luar angkasa itu satuan jaraknya nggak pakai kilometer, pakainya tahun cahaya. Kira-kira kalau dari bumi ke matahari itu 1,7 tahun cahaya. Silakan hitung, karena cahaya itu dalam 1 detik mampu menempuh jarak 300.000 km. Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan itu hanya 1.000. Kecepatan cahaya dalam 1 detik, 300.000 km. Kalau 1 tahun berapa kilo? Nah itu ukuran angkasa luar itu pakai tahun cahaya. Ya galaksi kalau dihitung bisa mencapai puluhan tahun cahaya. Nah ada miliaran galaksi lagi dan lagi sampai lapis 4. Oleh karena itu tidak bisa ke lapis-lapis langit itu kecuali dengan kendaraan istimewa. Apa kendaraan Rasulullah waktu Mi'raj? Buraq. Buraq itu artinya apa? Buraq itu artinya kilat. Kilat itu cahaya tercepat itu kilat. Mungkin ratusan kecepatan cahaya. Ya, oleh karena itu sebelum Rasulullah Mi'raj dioperasi dulu. Karena dengan jasadnya. Operasinya nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan primitif ini. Sangat primitif kalau dibanding Quran. Manusia itu baru Mach 3, baru ketiga kecepatan suara jet itu 600 km per jam. 600 kilo tuh. Bapak lihat MotoGP Valentino Rossi itu, ya, atau dulu Schumacher saya suka. Sekarang ya siapa itu pembalap yang F1 itu kecepatannya hanya 300 km per detik. Ya, itu kalau dikasih sayap terbang itu mobil formula MotoGP itu. Nah, ini cahaya itu 300.000 km per detik, bukan per jam. Ya gitu ya. Surga seluas langit dan bumi, 7 lapis. Nggak bisa dibayangkan surga itu. Ya. Ini ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, termasuk bapak-bapak juga, ini bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dulu Rasulullah ditanya nenek-nenek apakah saya bisa masuk surga, jawaban Rasul, di surga nggak ada nenek-nenek. Kalau orang tua berarti nggak bisa masuk surga. Iya kan? Karena di surga itu mudah semua. Coba kita pikir lagi ya, kita sejak lahir sampai nanti jatah hidup habis karena mati kan? Mati itu karena jatah hidup habis, bukan karena kanker, bukan karena COVID. COVID tidak bisa membunuh orang. Ya, penyakit jantung tuh nggak bisa. Tetangga saya jantungan sampai bengkak. Kalau sholat ke masjid, masih saja jamaah. Gimana? Sementara ada olahragawan meninggal di lapangan karena jantung juga. Nggak bisa. Orang meninggal itu, orang mati itu karena jatah hidupnya habis. Bapak Ibu tahu jatah hidupnya berapa?
Maka dari itu wala tamutuna illa wa antum muslimun itu. Nah sekarang itu surga seluas itu, belum nerakanya belum dibahas. Nah itu akhirat itu tidak bisa dibayangkan dan memang tidak seimbang. Kita yang hidup ini kan dibuat Allah, diciptakan Allah untuk durasi tertentu kan. Dan untuk menjaga sehat saja susah. Repot nggak Pak menjaga kesehatan badan? Kemana-mana juga kita bawa kotoran. Mohon maaf ya, Bapak Ibu ini walaupun cantik, gagah, ganteng, bawa kotoran yang harus dikeluarkan kalau enggak jadi penyakit. Nah itu dia. Sekarang hidup di surga itu abadi kan? Abadi. Gimana makhluk abadi itu? Tidak bisa dibayangkan. Saya yang belajar biologi sampai S3 juga nggak bisa. Iya kan? Saya yakin banyak profesor juga nggak bisa. Tapi jelas surga itu lebih baik. Begitu. Nah, ini kan waktunya nanti terbatas. Jadi itu untuk gambaran. Jadi surga itu Bapak Ibu, kita tahunya ya apa yang diinformasikan Allah kepada kita kan. Misalnya di surga nanti ada bidadari gitu ya. Bidadarinya juga tidak bisa dibayangkan seperti apa. Itu ada bidadari yang dibawa dari bumi, dari kehidupan kita di dunia. Ada bidadari yang kun fayakun di surga. Pilih coba. Lah kalau laki-laki dapat bidadari, wanita dapat apa Pak? Kan gitu misalnya. Karena wanita itu cenderung nuntut. Kalau laki-laki jadi dosen, perempuan juga bisa jadi dosen, kan gitu. Ada ustadz, ada ustadzah, ya kan? Laki-laki dari tukang becak, wanita juga tukang becak. Iya enggak? Kalau laki-laki jadi tukang batu, wanita juga pengen tukang batu, ya enggak? Ya tidak lah. Semua. Kalau laki-laki juga pengen sama perempuan, perempuan melahirkan, laki-laki mau bisa melahirkan. Itu ada fitrahnya masing-masing, kodratnya masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu, itu nanti yang kita tahu dari surga itu, misalnya ada bidadari. Kedua, surga itu ada jahe susu. Iya kan, berinformasi orang tuh, ada pisang. Iya. Tapi pisang di sini kan harus nanam dulu. Kalau nggak nanam mau bisa? Bisa Pak. Di pasar pagi, kudu ono duite. Padahal di surga itu mau dibatin tak langsung. Ini tuh batin. Wah ini es teh cocok ya. Bing es teh. Nah. Ya. Nah, pisang susu cocok. Bing pisang susu. Gule tengleng, ting tengleng. Kira-kira lo itu khayalan saya itu. Ingat di bumi dulu ada bintang film cantik gitu ya, waktu mudanya. Kalau sudah kayak Pak Damiri kayaknya nggak inget cantik lah. Iya tak Pak Damiri? Ono cantik ya ora beda gitu. Twing bidadari sampai itu siap melayani. Gimana coba? Oleh karena itu kita jangan sampai keliru membuat prioritas atas kehidupan dunia dan akhirat karena nggak sama. Nah untuk itulah maka harus ada iman tadi. Iman itu orang-orang beriman maksud saya mukmin itu disuruh Allah untuk banyak hal dan diingatkan Allah untuk banyak hal juga. Termasuk salah satunya yang disuruh Allah untuk melakukan puasa adalah orang-orang beriman. Tapi yang diingatkan Allah agar tidak munafik orang beriman. Contohnya surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun. Ini orang beriman. Orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Padahal risikonya berat. Kabura maqtan indallahi yang taqulu ma la tafalun. Sangat besar murka Allah kepada orang yang mengatakan tetapi tidak melakukannya. Apa kita begitu apa enggak? Ya enggak usah dijawab. Kita itu kepada Allah mengatakannya, bukan pada orang. Setiap rakaat sholat kita itu mengatakan kepada Allah dengan sadar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah sholat gitu enggak? Nah, kemudian kita sadar ngomong sama Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
Di luar sholat gitu enggak. Kita minta loh kepada Allah itu. Ya Allah, berilah aku pedoman hidup, jalan hidup yang lurus, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat sebelumnya. Siapa mereka? Dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Ada 4 golongan, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya, sampai Sunan Bonang itu memberi nasihat buat 5 perkara ini kan. Nomor 1 maca Quran sak manane, nomor 2 kumpul ana wong kang saleh. Jadi kita itu kumpul harus dengan yang saleh. Karena kita minta kepada Allah begitu. Kita akan mengikuti jalan hidup Nabi. Setelah sholat, selesai sholat, jalan hidup kita kira-kira mengikuti Nabi apa enggak? Mengikuti para sidikin, para syuhada, para sholihin enggak? Nah kalau enggak, itu termasuk yang kabur maktan itu. Mengatakan tapi tidak dilakukan. Yang minta jalan lurus tadi siapa? Nah, orang beriman kan? Makanya diingatkan. Nah, yang diseru ini tidak hanya puasa. Ini mungkin karena kekurang kuatan kita, kekurang yakinan kita. Kita ini masih menjadi orang yang nyortir ayat, memilih-milih ayat. Mana kira-kira yang cocok dilakukan, mana yang tidak cocok tidak. Ada kalimat yang sama persis, tetapi kita beda melakukannya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ya. Orang-orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Kita puasa nggak? Puasa nggak kita? Puasa kan? Sekarang kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qisos, kita lakukan nggak? Kenapa? Kan ayatnya sama seimbang. Tidak yakin dengan Allah, dengan Quran. Nah itu dia. Karena ada syarat rukun. Syarat rukunnya puasa ada. Syarat puasa paling utama harus beriman. Karena yang disuruh puasa beriman. Syarat rukun itu kisah saja enggak? Ada. Maka kalau belum terpenuhi syaratnya, usahakan. Itulah namanya berjihad. Sebab orang sholat juga ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, sah nggak sholatnya? Salat, misalnya syarat sholat itu harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, sholatnya sah nggak? Orang nikah ada syaratnya nggak? Kalau tidak dipenuhi syaratnya, sah nggak nikahnya? Nah, begitu juga yang lain-lain, termasuk misalnya harus kisos, itu perintah Allah, harusnya sama. Tapi kan syarat rukunnya, yang penting kita terima dulu. Nah itu begitu. Nah sekarang karena kita sudah tahu gambaran ya, surga itu luar biasa. Tetapi untuk mendapatkannya itu Allah memiliki hisab yang adil. Nah Allah memberitahu kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kebaikan sekecil apapun. Bapak Ibu menganggap benda yang paling kecil apa? Atom. Atom itu misalnya oksigen. Atau air ini H2O. Ini miliaran molekul. H2O itu molekul, atomnya hidrogen dan oksigen. Tapi Bapak Ibu yakin ya ada oksigen ya? Ada ya? Yakin ya? Pernah lihat? Nah, kenapa yakin ada? Nah, merasakan rasanya apa Pak? Manis apa pahit? Hah? Yang sejuk itu bukan oksigen, angin. Karena di udara ini tidak hanya oksigen, ada hidrogen, ada sulfur. Ini yang mana? Tidak tahu. Bapak tidak merasakan. Kalau lemper yang Bapak makan itu ya bisa dirasakan. Ya, AC, kipas angin bisa, oksigen ya. Nah itulah, maka akhirat ada enggak? Nah, Bapak bisa merasakan gimana rasanya akhirat? Oh gimana bisa? Oh lah bisa. Nah saya beritahu dalam surat Al-Insan ayat 1 Allah bertanya kepada kita,
bukankah telah datang pada waktu di suatu masa yang ketika itu atau saat itu manusia merupakan sesuatu yang belum bisa disebut, bukan tidak bisa disebut, tapi belum bisa disebut. Sesuatu yang belum bisa disebut itu apa? Al-Insan ayat 1. Ini Quran ini. Quran itu petunjuk hidup kita. Sesuatu yang belum bisa disebut itu ketidakadaan. Tapi belum bisa disebut, bukan tidak bisa disebut. Ketiadaan yang akan menjadi ada. Maka ayat yang keduanya, sungguh aku menciptakan manusia dari mani yang bercampur, yang pun tidak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu aku berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Ingat, pendengaran dan penglihatan. Karena itu alat untuk memahami ayat Allah. Pendengaran itu untuk ayat kauliyah, penglihatan untuk ayat-ayat kauniyah. Gitu. Ya, ini diingat. Karena saya mau menjelaskan ada kaitan dengan ini. Sekarang kita masuk ke dalam syarat rukun yang berlaku. Itu cukup lah. Syarat rukun yang berlaku untuk puasa Ramadan itu orang beriman. Sekarang definisi orang beriman seperti apa sih? Kalau orang per orang itu akan relatif dan rentan salah. Biar Allah saja ya yang membuat definisi. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun begitu. Kalau kata innamal mu'minun kan penyangatan ya Pak. Alif tauhid itu. Saya nanya Pak Muji karena memang ahlinya beliau. Ya. Sesungguhnya orang beriman. Innamal mu'min. Kita ini mukmin enggak? Beriman enggak? Iya. Maka harus memenuhi ini syaratnya ini. Innamal mu'minun alladzina hum ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu, kemudian tidak ragu, sumalam tabu, tidak ragu terhadap apa? Ya terhadap keimanannya itu. Rukun iman ada 6. Kemudian berjihad, bersungguh-sungguh. Nah itu begitu. Di jalan Allah. Dengan apa? Dengan semua potensi yang ada di amwalihim wa anfusihim. Terus Allah mengunci ayat ini dengan ulaika humus shadiqun. Yang demikian itu yang benar. Berarti kalau tidak demikian tidak benar. Tidak benar itu kata lainnya. Nah itu dia. Sekarang kita kaji yang benar saja. Orang beriman itu pertama-tama harus beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul itu berarti kita ini harus, orang beriman itu ya harus menegakkan Islamnya. Karena beriman sama Rasul itu kan syahadat kan. Syahadat itu gerbangnya Islam. Gitu. Kalau beriman kepada Allah dan Rasul, maka hidupnya mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ya, perintah larangan Allah ada dalam Quran. Ya, kalau Rasul ada dalam Sunnah. Berarti orang beriman itu hidupnya mengikuti Quran dan Sunnah. Itu. Kita sudah mengikuti Quran dan Sunnah hidup kita dalam semua aspek, berpakaian, makan. Orang beriman kalau makan pakai tangan mana? Kalau ada yang pakai tangan kiri, itu cara makan setan kata Rasulullah. Mohon maaf. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masih tangan kiri itu makannya setan. Karena setan itu ada 2, minal jinnati wan nas, itu setan manusia. Dari jin dari manusia. Dikira apa? Katanya kita beriman sama Rasul. Kalau ngomongin Rasul, Rasul itu menyuruh kita makan pakai tangan kanan. Enggak usah yang berat-berat, yang ringan. Berpakaian kita ini sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Cara dagang kita sudah mengikuti Quran Sunnah. Cara berumah tangga kita mengikuti Quran Sunnah. Cara bertetangga kita, cara kerja kita, dan seterusnya. Termasuk berpolitik. Kalau berpolitik itu orang beriman.
Hanya mereka yang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kita sudah menegakkan sholat kita. Ya, tidak ada perintah sholat untuk dilaksanakan. Tolong saya beritahu, perintah sholat yang untuk dilaksanakan tidak ada. Quran dan Sunnah tidak menyebut demikian. Semuanya perintah tentang sholat itu mendirikan atau menegakkan. Aqimu sholah li dzikri, aqimu sholah inna sholati tanha anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu berkaitan dengan kehidupan. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai beberapa ayat berikutnya. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah sukses orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yang khoshi'un yang seperti apa? Walladzina hum anil lagwi muridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan seterusnya. Terkait itu. Jadi kita ini tidak tahu sholat kita ini diterima Allah atau tidak persisnya, karena kita tidak pernah menerima KHS, tidak pernah menerima rapor, tapi Allah memberitahu di Quran itu ciri-ciri yang sudah tegak sholatnya atau belum. Tegaknya puasa kalau la'alakum tatakun, karena Rasul sudah berpesan berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar, dan berapa banyak itu menggambarkan begitu banyak orang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Kalau hanya itu dapatnya yaitu dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Enggak dapat kok, hanya lapar dan haus. Berarti kalau dapat pahala disebut sama Rasul hanya dapat lapar daga pahala. Enggak ada kok. Hanya itu. Ya, coba di antara orang satu masjid yang bicara dengan mikrofon hanya Pak Santo. Selain Pak Santo ada nggak? Nah itu orang puasa hanya dapat lapar dan enggak. Apa yang didapat? Ya laparnya ada. Itu Rasul sudah ingatkan. Maka syarat ketentuan berlaku, otomatis kalau dia orang beriman akan mengikuti. Puasa itu hal biasa. Kan saya tadi sudah katakan sudah berkali-kali puasa kan. Sudah berapa kali puasa Ramadan kita? Udah kali-kali, bukan masalah kaifiyah. Jadi kalau mau mengokohkan dan kepedulian, kita lihat syarat rukunnya itu. Jadi pertama itu Allah dan Rasulnya ya. Jadi menegakkan keislaman kita dari menegakkan rukun Islam itu. Tegaknya zakat itu kalau kita mampu mensucikan diri. Karena zakat itu fungsinya mensucikan. Harta kita suci, terbebas dari yang haram, dan seterusnya. Nah, tegaknya haji itu kalau kita mampu menampilkan diri sebagai ahli surga. Karena kata Rasulullah, orang yang mabrur hajinya, balasannya tidak lain kecuali surga. Padahal orang yang naik haji masih hidup kan? Pahala naik haji tadi apa? Surga. Berarti dia menampilkan penduduk surga di dunia. Lah ini haji Indonesia kok do pelit-pelit masih gimana? Ini sudah jutaan haji kok tidak merubah keadaan. Introspeksi. Paling tidak keadaan dirinya, keluarganya, kuang musakum wa alaikum naro begitu. Nah itu Pak. Jadi semuanya mengandung konsekuensi, tidak sekedar. Maka kita jangan sampai hari ini sama dengan kemarin kata Rasulullah. Puasa ini sama dengan kemarin, rugi kita. Puasa ini harus lebih baik dari puasa yang lalu. Keimanan kita harus lebih baik. Sebab kalau sama itu rugi. Berarti satu-satunya harus meningkat lebih baik. Dan untuk meningkat lebih baik itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Oleh karena itu yang kedua, dan tidak keraguan. Yang kedua, orang beriman itu tidak ada keraguan. Summa lam yartabu. Tidak ragu kepada Allah. Jadi hanya Allah. Misalnya contohnya gini. Allah dalam surat
Al-A'raf ayat 31, Al-Isra, surat Al-Isra ayat 31, itu melarang manusia, termasuk orang beriman, sebab manusia itu sebetulnya sama, hidup harusnya dengan petunjuk Quran. Tadi yang dibaca Qori itu kan Sahru Ramadana unzila fihi Qur'ana hudalinas kan, bukan hudalil mutakin kan, bukan hudalil mukminin kan, bukan hudalil muslimin, tapi hudan linnas. Nah, cuma manusia merespon berbeda-beda. Ada yang menggunakan Quran untuk petunjuk hidupnya dalam semua aspek, itu disebut mukminin. Ada yang menolak, namanya kafirin. Ada yang mengambil sebagian, ditolak sebagian, munafikin. Begitu. Maka Rasulullah itu mengatakan setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrahnya apa? Islam. Fitrahnya itu tauhid. Kemudian menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu lingkunganlah yang membentuk. Lingkungan pertama bayi itu keluarganya. Ya, itu begitu. Jadi maka dalam tarbiyatul aulad fil Islam itu, pendidikan anak itu mengikuti tarbiyatul Quran. Coba kita lihat salah satu contoh surat Luqman, surat 31 ayat 13. Pertama-tama pendidikan yang diberikan anak itu tauhid, tentang akidah. Ya bunaya la tusyrik billah, itu pertama. Jadi anak-anak kita sebelum kenal sekolahan itu harus kenal tauhid dulu. Dan itu adalah jihadnya wanita di rumah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan surga di bawah telapak kaki. Kan nggak ada telapak kaki suami atau bapak. Begitulah. Nah sekarang keraguan kita itu masih ada atau tidak, itu yang paling tahu Allah dan kita. Saya beri contoh. Allah melarang untuk membunuh anak. Di dalam ayat 31 tadi. Janganlah kau bunuh anakmu karena takut miskin. Akulah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Sesungguhnya membunuh anak itu dosa yang besar. Al-Isra 31. Ayat ini yang senada ada beberapa. Ayat ini berlaku enggak untuk kita? Berlaku enggak? Karena ayatnya Al-Quran itu sampai kiamat kan. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Ini bukan hanya pada zaman sekarang, karena banyak bapak ibu membunuh anak. Gimana cara membunuhnya? Dengan kontrasepsi. Kontra itu memerangi, konsepsi itu persatuan sperma dan ovum. Itu kehidupan. Memerangi kehidupan tujuannya untuk apa? Membunuh. Karena itu buatan Yahudi, kontrasepsi itu untuk depopulasi, untuk mengurangi populasi muslim. Lah, ya rezeki kan yang jamin Allah. Kalau ditanya kenapa kamu kok membunuh anak? Saya nggak membunuh. Loh, bagaimana nggak bunuh? Wong sepakat suami istri kita punya anak 2 saja. Berarti kan tidak menghendaki anak ketiga, keempat, kelima. Diapakan itu? Ya harus dibunuh supaya nggak ada. Loh, tapi kan saya tidak punya anak. Ya, malah lebih kejam. Belum jadi anak saya sudah dibunuh. Sperma itu makhluk Allah. Untuk menciptakan anak itu urusan Allah. Di samping dosa membunuh, dosa ngurusi campur tangan urusan Allah, dosa tidak percaya jaminan Allah, banyak dosanya. Dikira apa? Ya, kalau bapak ibu ikut campur tangan dalam lahirnya anak, saya mau tanya, anak bapak yang lahir itu, anak ibu yang lahir itu dari sperma bapak yang mana? Tahu nggak? Loh, kalau campur tangan tahu dong, tanggung jawab. Nggak tahu kan? Ibu-ibu dari ovum yang mana tahu nggak? Itu kalau Allah menghendaki nggak jadi anak, nggak akan jadi. Kalau Allah menghendaki buat cara gimana jadi. Kecuali memang sengaja mau dibunuh kali. Saya pakai kalimat dibunuh, ayatnya begitu. Nah itu dia. Ini memang banyak tidak disadari. Dosa yang paling besar tapi nggak sadar itu dosa ini dan dosa riba. Nah sekarang Allah itu menjamin rezeki anak kita itu. Terus kalau orang ditanya kenapa sih kamu kok anaknya 2? Gimana Pak Santo? Anak 2 saja ini kalau bisa ngempani dengan baik, penuh gizi,
kecukupan sandang, pangan, bisa nyekolahkan sampai jadi sarjana, saya sudah bersyukur. Seolah-olah anak itu dia yang jamin. Padahal Allah tadi jaminnya gimana? Akulah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, anak-anakmu. Kita ada keraguan nggak kepada Allah itu kalau seperti itu? Nah itu dia. Dari situ saja masih banyak. Jadi kira-kira kita masih ada keraguan nggak kepada Allah? Masih ada nggak keraguan kepada kitab Allah, Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Masih ada nggak keraguan terhadap malaikat? Masih ada nggak keraguan terhadap takdir? Masih ada nggak keraguan terhadap akhirat? Ya itu introspeksi saja. Nah itu orang beriman tidak ada keraguan. Tetapi sekali lagi memang iman itu berjenjang, ada rentang. Kira-kira kalau Rasulullah itu imannya 100 nilainya, kita jadi berada di mana? Itu bahan kita untuk mengokohkan. Yang dikokohkan apa? Ya tentu keimanannya. Ya, orang beriman tentu akan timbul kepedulian otomatis. Ya, tergantung dari kadar keimanan. Semakin tinggi semakin peduli. Peduli terhadap apa? Pertama tentu kepedulian pada dirinya supaya selamat dari jahanam, dari nerakanya Allah. Ya. Kata ulama, takwa itu kan takut, ya lah. Karena takut sehingga taat. Taat apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kita ini takwanya sudah melaksanakan perintah Allah semuanya belum? Belum. Sudah meninggalkan semua larangan belum? Belum. Tapi dari waktu ke waktu insya Allah takwa kita sudah lebih baik. Jadi kalau ada iman takwa itu naik turun, itu pemahaman kita jangan naik turun transversal. Tapi naik turun apa Pak? Matematika integral. Jadi gelombang integral itu kalau ditarik itu sebetulnya itu tidak lurus. Ada naik turun. Tapi turunnya dari ini masih di atas kemarin. Jadi naik turun, kan masih di atas ini. Naik lagi turun. Jadi integral. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada Quran hadis yang bertentangan, tidak ada. Yang kalau dengan catatan Qurannya sahih. Hadisnya sahih. Begitu. Nah, yang ketiga, yang nomor 3 itu berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jadi iman tidak ada jihad itu cacat. Iman masih ada keraguan cacat. Karena kan definisinya itu. Bahkan Rasulullah mendefinisikan iman itu sesuatu keyakinan dalam hati 100% itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal kan. Tidak lima taquluna ma la taf'alun. Satunya keyakinan, ucapan dan tindakan. Begitu. Inilah pengokohan sebetulnya. Ya, kalau kita berjihad itu karena begini. Jihad itu oleh musuh-musuh Islam itu dijauhkan dari umat Islam dalam program Islamobia. Padahal jihad itu selalu dikaitkan dengan sholat, dengan yang lain-lain, zakat, dengan iman. Misalnya ada ayat alladzina amanu hajaru wajadu. Tidak lepas loh. Ayat ini banyak di Quran. Orang beriman itu harus hijrah. Hijrah bukan fisik, tapi hijrah secara sifat. Minan dzulumati ilah nur kan? Minal jahili ilal islami dan seterusnya. Dan itu perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Nah itu seperti ya. Untuk tidak ragu-ragu, untuk bisa menegakkan Islam, 2 ciri sebelumnya, itu dengan kesungguhan, itu dengan perjuangan, itu dengan jihad. Jadi lengkap. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maka Allah kemudian menutup dengan ulaika humus shodiqun begitu. Ini sudah sejam ya? Bahan bakunya terbatas ya.
Enggak. Ini sudah mulai suhunya naik, snacknya sudah mulai dinikmati. Kecuali Ustadz nggak bisa nih, kalau bicara nggak bisa disambi kan. Mari kita refleksi diri untuk menghadapi Ramadan ini agar modal kita nanti dengan hasilnya itu signifikan, ada pengaruh yang nyata. Ya, kalau modalnya besar, untungnya insya Allah besar. Kalau modalnya sedikit, insya Allah nggak bisa. Ya itu begitu. Nah sekarang karena modalnya syarat ketentuan berlaku itu harus beriman, ya, maka puasanya itu puasanya orang beriman. Ya, tidak seperti yang terjadi selama ini ya, misalnya ada orang ngerasani ghibah, awas jangan ghibah sedang puasa lu. Apa kalau di luar puasa boleh ghibah? Kok diingati gini puasa jangan ghibah. Ghibah itu tidak boleh baik puasa maupun tidak puasa kan? Ya, sedang marah-marah, awas ingat puasa. Terus kalau di luar puasa enggak boleh saja bebas marah-marah. Mohon maaf, minum dulu ya. Begitu. Selama 39 tahun saya di Purwokerto, itu saya tidak melihat itu perbedaan nyata bulan Ramadan dan bulan yang lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Maksud saya, itu kalau ada warung, itu ya tetap buka aja seperti bulan-bulan yang lain. Hanya mungkin dikasih tutup kain sedikit, kakinya masih kelihatan. Ya. Yaitu yang makan di warung dengan yang jual warung kan sama saja, mau itu kerjasama. Begitu. Nah, saya pernah dimintai ceramah di satu outlet ya gitu, terkenal gitu loh, dan bahkan dia punya outlet di hampir 10 kota besar di Jawa lebih. Nah, saya kritik karena dia menganggap usahanya itu Islami, selalu sedekah dan lain-lain. Kalau memang Islami, kalau Ramadan jangan jualan di siang hari, jualan saja nanti menjelang buka untuk menyiapkan orang-orang yang berbuka kerepotan menyiapkan beli Anda, atau nanti kalau mau sahur. Padahal saya itu diundang pengajian ke situ tuh bisa dikatakan rutin, sering. Setelah saya kritik itu, saya belas orang diundang ngaji. Sama, saya diundang pengajian oleh IID, ya, Ikatan Istri Dokter Indonesia. Di dalamnya banyak dokternya. Tentang KB tadi, kontrasepsi saya sampaikan. Ramai pengajiannya. Kami ini tenaga medis, Ustaz. Gimana kalau penjelasan? Loh, siapa yang mengatakan Anda tenaga medis? Saya mengatakan orang beriman. Kalau Anda ingin jadi orang beriman yang baik, taat Allah Rasulnya gitu. Kalau ingin dokter yang baik, ya terserah. Gitu. Kan kami pegawai negeri, itu program pemerintah. Ya silakan, tidak ada kaitannya. Kan hidup itu pilihan. Tapi yang dukung saya ya ada, Pak. Setuju toh? Saya dokter, tapi saya pengen punya anak banyak. Sekarang udah punya belum? Belum, suami aja belum. Begitu. Nggak tahu setelah suami juga apa kamu nggak mau tidak. Iya kan? Begitu. Guru saya, Pak Ansori, itu bertanya kepada saya, Pak Santo tahu nggak yang menyebabkan saya itu bahagia dalam hidup? Ya tentu saya nggak tahu. Itu retorik kan, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Saya balik bertanya, apa Pak itu? Karena saya punya anak banyak. Jadi yang membahagiakan hidup saya itu, saya punya anak 9. Padahal saya waktu itu anaknya baru 2. Saya pegawai baru di UNP. Itu saya artinya dinasihati berbahagialah hidup, karena bahagia itu cita-cita semua orang. Dan untuk bisa bahagia itu anak banyak. Saya buktikan. Itu guru saya, ibu saya itu pesan kepada putra-putrinya, lu somben nek kowe padha omah-omah, aja nganti duwe anak loro ya. Karena bapak saya, ibu saya anaknya 5. Lah terus pundi to, Bu? Duwe anake paling ora ya 3, suruh bagi luwe. Nah, saya ingin jadi
siswa yang baik, murid yang baik, taat gurunya. Saya pengen anak yang baik, taat ibunya, pesennya. Jadi maka alhamdulillah saya diberi amanah anak 7. Keguguran 1, masih hidup 6. Semuanya hidup, Pak. Ada salah satu tuh bobotnya 130 kilo. Jadi yang gemuk tidaknya saya. Artinya domangan kabeh, gizinya terpenuhi, sekolah semua. Sekarang tinggal 1 yang sekolah. Yang lainnya udah keluarga, dan baru sarjana. Ya, ada yang dari UGM, ada yang dari Jerman. Sekarang anak kelima sedang di Jepang, studi. Jadi ada yang di Portugal, yang 2. Jadi dapat beasiswa. Ada satu anak yang dari sekolah, dari SMP nggak pernah bayar. Jadi secara Allah saja kan Allah yang jamin. Saya ini dititipi anak kan, kalau ada apa-apa, Pak, bilang sama punya kan, itu dia. Itulah. Jadi maka ada teman saya dosen. Itu tanya, Pak Santo, kenapa anaknya semua disekolahkan Al-Irsyad? Lah memang kenapa? Bapak Ibu tahu Al-Irsyad terkenal karena apa? Padahal harusnya terkenal karena bagus loh. Nah, karena saya bilang, ono rego nggawa rupa, nek kepengin apik bayar mahal, wis biasa. Saya pengen pendidikan yang baik. Mahal, saya bayar, saya tanggung jawab. Loh, tapi anak bapak terus, alhamdulillah ya, teman betul-betul memperhatikan. Tapi nanti anak bapak kan sekolah terus sampai kuliah. Oh iya, enggak apa-apa, memang kenapa? Kan butuh biaya banyak nantinya. Loh, kok nantinya belum terjadi kok. Gimana sih? Nanti itu kan belum terjadi. Kalau nanti saya lebih kaya gimana? Allah tuh bagaimana persangkaan kita? Ini banyakan orang-orang tuh bersangka buruk sama Allah sih. Coba bersangka baik. Lancar semua. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya cerita ini? Karena untuk mengakhiri ceramah kita, saya singgung sedikit tentang hasil Ramadan, yaitu ketakwaan. Ketakwaan itu menjamin kehidupan kita di dunia bahagia, terpenuhi semua. Ibu-ibu kalau misalnya diberi suami 1 bulan 20 juta siap nggak? Merasa cukup apa kurang? 20 juta? Kurang ya? Berarti geragas ya. Putarannya berapa, kehidupannya berapa sehari kok 20 juta kurang itu. 30 wes, 30. Manusia itu kalau ditanya itu memang selalu kurang. Itulah nggak bisa bahagia dia. Iya kan? Orang kaya tapi pikirannya ingin usaha apa meneh supaya hasil banyak apa meneh. Tapi orang yang dicukupkan Allah, yang agninya itu yang berkecukupan, merasa puas dengan yang ada. Tidurnya nyenyak, mangane enak. Ya. Lagi mangan tahu tempe karo sambal terasi, pikirannya sate karo gulai. Nyiksa diri itu namanya. Padahal makan itu paling enak lauk lapar sebetulnya. Bukan ayam goreng atau sate. Kan gitu. Berarti lo ngerti makna hidup ya. Gini, orang bertakwa pertama dijamin Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29 akan memiliki furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, ya ta? Dan seterusnya ya. Orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa benar kepada Allah akan berikan kepadamu furqan. Furqan itu pembeda. Jadi orang beriman yang selalu meningkatkan takwanya itu akan diberi Allah kemampuan membedakan. Ya, tergantung tingkat takwanya, tingkat imannya. Semakin tinggi, semakin halus, semakin lembut furqannya, semakin semakin canggih lah. Kalau saringan itu semakin kecil saringannya. Itu. Pembeda apa? Pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram. Karena kita itu makan itu karena apa toh? Misalnya contohnya, Bapak Ibu kalau makan itu karena apa? Lapar. Bapak juga karena lapar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya punya kucing di rumah itu, kalau lapar juga makan. Ngeong, minta makan karena lapar. Berarti apa bedanya kita dengan kucing? Iya kan? Kucing makan karena lapar, kita makan karena lapar. Orang beriman makan bukan karena lapar,
Makan karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Makan itu perintah kok enggak? Perintah. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Kulu wasrobu wala tusrifu. Mulai sekarang niatkan makan karena Allah, karena perintah, karena menjalankan perintah. Itu keberkahannya tentu beda. Maka kalau makan harus bismillah. Makan saja atas nama Allah. Gitu. Nah, itu begitu. Saya tadi kok belum menyampaikan cirinya orang beriman ya. Tadi kan definisinya. Nah, saya dua saja main cepat, udah setengah 11 semakin panas. Dua saja. Ciri orang beriman yang dijelaskan Allah dalam Al-Fatihah 23 itu akan tergetar hatinya kalau disebut asma Allah kan. Kira-kira kita tergetar nggak hatinya kalau disebut asma Allah? Kita itu termasuk saya loh ya. Saya kok getarannya kayaknya tipis, gak terasa nih. Kapan toh kita nyebut asma Allah? Setiap saat. Begitu bangun, apa yang kita sebut? Alhamdulillahilladzi ahyana. Nyebut Allah enggak? Bergetar enggak hati kita? Ya, itu retorik lah. Kalau mau masuk WC nyebut asma Allah enggak? Nyebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu keluar nyebut asma Allah enggak? Ghufranaka. Ya dah, pakai baju nyebut asma Allah. Ya dah. Mau makan bismillah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atas nama. Masuk masjid tadi mengatakan apa? Allahumma aftah ya. Begitu keluar nyebut asma Allah. Naik kendaraan nyebut asma. Nyebut asma Allah. Adakah getaran di dalam hati kita? Nah, itu ciri beriman pertama. Yang kedua, apabila diperdengarkan atau ditunjukkan, diperlihatkan ayat-ayat Allah, akan bertambah imannya. Ingat Rasulullah itu kalau sama rugi, jadi kita harus selalu mengingat. Ya. Karena ayat ada kauliyah tadi ya. Maka ketika Allah menciptakan manusia karena untuk diuji, maka diberikan pendengaran dan penglihatan. Al-Insan 76 ayat 2 itu. Nah, Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Bumi ini semuanya ayat-ayat Allah dan juga diri kalian. Apakah kalian tidak memperhatikan? Kita pernah nggak lepas dari ayat Allah kalau begitu? Tidak pernah. Karena kita tidak pernah meninggalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau kita mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Apa artinya? Atas nama Allah saya hidup dan atas nama Allah aku mati. Jadi sepanjang hidup kita itu atas nama Allah. Karena semua milik Allah. Ya, itu seperti itu. Itu saja saya teruskan takwa sedikit. Jadi jaminan di dunia saja sudah luar biasa. Jadi kita cocok yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita berusaha meningkatkan takwa, kita akan mampu membedakan dalam hidup. Mana yang jalan menuju ridho Allah, mana jalan yang menuju murka. Bisa, kita punya Quran. Dan memang Quran itu ditujukan supaya orang itu punya Quran kalau dipakai untuk petunjuk hidup. Tadi kan syahrul Ramadhana unzila fihi Qur'ana hudalinas kan. Wa bayyinatin minal huda. Jadi yang menjelaskan tentang petunjuk itu ya Quran sendiri. Wa bayyinatin minal huda. Wal furqan dan juga pembeda tuh. Jadi orang dapat furqan tuh pakailah Quran untuk petunjuk hidup, mesti dapat furqan. Dan untuk begitu harus bertakwa. Kedua, surat At-Tolak, surat 65 ayat 2 bagian akhir dan awal ayat 3. Wa may yattaqillaha za'alahu makhroja wa yarzuhu min. Hafal semua. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj. Makhraj itu apa? Solusi terhadap masalah yang kamu punya. Kita punya masalah semua kan? Tenang. Kalau kita percaya Allah tidak ada ragu, Allah memberi solusi. Memberi solusi masalah ekonomi, masalah apa saja. Ya Pak Ustaz Santo begitu, insya Allah. Karena semua orang takwa dijanjikan pasti. Cuma semakin tinggi takwa, semakin sering, semakin mudah solusi untuk masalah hidupnya.
Kalau semakin rendah takwaan semakin sulit. Dan bonusnya itu diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang namanya rezeki itu tidak hanya harta benda, kesehatan. Berobat sudah ke banyak dokter nggak sembuh-sembuh, belum rezeki. Malah tetangganya cerita, kue diminumi daun salam itu iso, terus minum salam sembuh. Karena ini bukan Allah, bukan dokternya, bukan salamnya. Rezeki datang tuh. Coba kalau sejak awal ada informasi, nggak keluar uang banyak, nggak merasakan sakit lama, misalnya. Jadi semakin takwa semakin mudah jalan keluar, dan rezeki diberi dalam berapa banyak, bentuknya apa, di mana, kapan. Tidak disangka kan nggak tahu, tapi aku jamin tuh pasti begitu. Sekarang kehidupan orang yang selalu ada solusi dan masalah, dapat bonus-bonus yang tidak diduga, kira-kira kehidupan yang seperti apa? Apalagi kalau dia istiqomah dengan iman takwanya itu. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kehidupan seperti apa yang tidak ada rasa khawatir, takut, dan tidak ada sedih hati? Ya ada, tapi sedikit sekali. Kehidupan yang kita doakan pada Allah kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di akhirat Allah sudah siapkan surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sesungguhnya mereka itulah ada penduduk-penduduk ahli-ahli surga. Mereka kekal di dalamnya, tetapi tidak gratis begitu saja. Karena di akhir ayat Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah atas apa yang kalian lakukan. Begitulah. Jadi itu terus dunia akhirat, takwa itu jaminan Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan ada kekeliruan-kekeliruan, karena ini mau puasa, baik yang kenal maupun tidak. Dalam kesempatan ini saya sampaikan permohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan lahir batin kepada kita, memampukan kita untuk bisa memahami bahwa yang benar adalah benar, dan kita dimampukan untuk melaksanakan yang benar itu. Mudah-mudahan Allah juga memberi kemampuan kepada kita untuk bisa memahami bahwa yang batil adalah batil, dan kita dimampukan untuk meninggalkan yang batil itu. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan iman takwa kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok bisa lebih baik dari hari ini, dan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan Nabi, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan kita sehat selalu dan dapat menjalankan Ramadan sebagaimana mestinya, dan dapat meraih buah Ramadan untuk lalakum tatakun. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.